Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh putusan MK. Banyak masyarakat maupun tokoh masyarakat mengatakan bahwa MK telah mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Apakah benar demikian? Kenapa yang dikorbankan hanya satu, yaitu sang paman? Apakah pengorbanan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan Gibran agar tetap lolos sebagai cawapres? Malam ini kita akan membahas tentang mana sebenarnya yang berlaku. Inilah Hot Room, Ketua MK dicopot, Gibran tetap lolos. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Ada keputusan hukum dari MK yang mengatakan bahwa itu betul ada pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh adik ipar Anda yang terkait dengan anak Anda ketika kemudian maju menjadi seorang cawapres. Ini bukan karpet merah saja, ini karpet terbang karena jumpingnya bisa menerbangkan anak presiden luar biasa ke fase yang luar biasa pula ya. Kalau putusan itu berubah, bagaimana nasib Gibran? Jadi harus ada skenario lain agar putusan ini dianggap tidak cacat etik, yaitu melalui MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan terkait laporan pelanggaran etik para hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Dengan keputusan ini, apa implikasinya terhadap hukum dan politik ke depan? Dan masih ada celahkah untuk pembatalan pencalonan Gibran? Diskusi Hotman Paris tidak pernah lancar kalau tidak ada white kopi luwak kesayangan Hotman. Itulah yang membuat saya sukses sebagai pengacara mengalahkan musuh-musuhku. Gara-gara kopi luwak ya Bang? Bikin segar terus. Gara-gara kopi luwak. Oke, sekarang kita nggak membahas lagi tentang kenapa putusan meloloskan Gibran itu bisa lolos. Kita nggak bahas itu lagi. Enggak ya? Sekarang kita mau bahas kepada Margarito, nanti Adita Negara. Ya. Sekarang gini, ini sudah mengarah ke pengacara nih. Oh iya benar. Oke. Ada sebelum keluar putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran, sebelumnya ada 3 putusan yang mengatakan no, tidak boleh dirubah persyaratan presiden. Jadi ada 3 putusan mengatakan no, ada 1 putusan mengatakan yes, yaitu nomor 90. Dalam waktu yang bersamaan ada 4 putusan. Bapak Margarito, kalau ada 4 putusan, ada 2 putusan yang bertentangan dalam kurun waktu yang bersamaan, mana yang berlaku? Begini Bang, dalam ilmu hukum kan Abang tahu, Ya, putusan paling terakhir itulah yang dipakai. Senang atau tidak, suka atau tidak. diatur di mana itu? Itu prinsip dasar. Diatur di mana itu? Prinsip dasar dalam ilmu hukum. Oke. Itu tidak ada, Abang cek dalam undang-undang tidak ada. Oke. Itu dalam ilmu hukum, prinsip dasarnya. Putusan yang terakhir itulah yang Berarti berlaku. pendapat Anda ini benar-benar menguntungkan Gibran? Oh, tidak ada urusan Bang. Bang, tidak ada urusan soal Gibran Bang. Ya, maksud saya dampaknya. Kekeliruan kita adalah kita memandu argumentasi hukum kita berdasarkan kepentingan. Ya. Di situ kekeliruan kita. Itu. Saya di titik tidak begitu. Oke, itu hal lain. Itu sekarang sudah keluar. Oke. Sekarang mana yang putusan yang mau kita pakai? Itu pertanyaannya sekarang. Nah, putusan yang dipakai adalah putusan yang paling terakhir. Oke. Suka atau tidak, senang atau tidak. Pak Abdul Cair Ramadan yang juga ahli hukum tata negara. Kalau ada 2 putusan MK yang bertentangan, mana yang berlaku? Sesuai dengan azas itu yang terakhir, Pak.
Oke, yang digunakan. terakhir. Ya, Bravo Gibran kalau begitu. itu terakhir. Berarti putusan nomor 90 tidak bisa lagi diganggu Tapi saya gugat. perlu jelaskan, Ya. ada ketidakjelasan menurut Mahkamah Konstitusi terkait 3 putusan yang sebelumnya dengan permintaannya. Ya. Misalkan di sini dia sebutkan dengan pengecualian kepala daerah dan aparat penyelenggara negara. Kita tidak lagi masuk substansi. Ya. Jangan lagi. Ya. Intinya bahwa ada 4 putusan. Yang terakhir yang dipakai. Yang terakhir Sesuai azas. berarti Ya. Azasnya seperti itu. Gerindra ketawa-ketawa dari tadi. Senang dengan pendapat itu. Ya memang itu yang berlaku. Kita tahu lah Pak, apa begitu ya? namanya azas sederhana dalam ilmu hukum ya kan. Putusan. Kalau gitu, untuk apa kita lanjut lagi nih diskusi ini? Finish. Udah selesai. Tapi kan Bang, ini diskusi ini mau ada, mau tidak ada, tidak akan mengubah apa-apa. Oke. Putusan yang sudah terjadi itu, abang paham lah. Abangnya pura-pura nggak paham, abang sarjana hukum paham. Atau Bang, putusan hakim itu tidak bisa dikoreksi hanya dengan 1000 sarjana hukum ngumpul lalu bilang tidak sah, tidak bisa. Oke. Abang tahu kan? Ya. Abang kan paham ini. Ya. Salah di pengadilan negeri, koreksi di pengadilan tinggi. Salah di pengadilan tinggi, koreksi di Mahkamah tingkat kasasi. Salah lagi di situ, koreksi di PK. Kalau ini saya setuju. cerita, Kalau ini saya Bang. setuju. Jadi abangnya pura-pura kagak tahu. Kalau ini Bang. saya setuju. Yaitu, Sebentar dulu. Ini kan bukan koreksi antar beda tingkat pengadilan. Ini saya kasih contoh begini. Iya. Kalau ada contoh 2 putusan PK Perdata Mahkamah Agung bertentangan, mana yang berlaku? Putusan terakhir harus dipakai. Itu tidak diatur dalam undang-undang. Betul. Itu azas Tidak ada. prinsip. Abang Itu cari di azas. semua undang-undang Oke. tidak ada. Kalau memang itu, ya kita terima. Iya. Ini Betul. kan kenapa saya tanya itu, karena itulah yang dipertanyakan masyarakat Ya. sekarang ini. Mana yang berlaku? Betul. Oke. Ya, itu untuk menjawab. Oke. Good. Oke, kalau begitu pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan kedua. Apakah memang Jimmy Asidik itu pahlawan? Yes. Oke. Dengan segala kekurangannya. Sekarang saya mau tanya. Oke. Dalam putusan MK, Ya. dia hanya mengkaitkan putusannya itu dengan kode paman dan ponakan. Iya. Ya, paman dan ponakan. Oke? Oke. Saya mau tanya. Sebelum putusan nomor 90, Pak Anwar itu menandatangani putusan 3, dia tanda tangani putusan yang mengatakan no terhadap perubahan undang-undang pemilu. Dalam putusan nomor 90, dia tanda tangani putusan yang berbeda. Pertanyaannya, dari segi di dalam peraturan kode etik integritas Mahkamah Konstitusi, apakah kalau menandatangani 3 mengatakan no terhadap perubahan, 1 mengatakan yes, apakah itu ada integritas? Jawab dulu. Bang. Jawab dulu pertanyaannya. Ada. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Oke, ada. Yaitu? Kenapa? Bilang tidak ada. Ini kan putusannya berbeda-beda perkara permohonan putusan ini, permohonan ini, putusan ini, putusan ini, permohonan ini. Tapi kan dasarnya kan sama. Setuju. Ini permohonan Mau merubah syarat cawapres. Ya, tapi kan di atas itu bilang, tapi prinsipnya begini deh. Satu permohonan, satu putusan. Satu permohonan, satu putusan. Satu permohonan, satu putusan. Ya. Dibacakan satu kali. Karena itu tadi abang bilang, putusan-putusan itu bernomornya berbeda. Oke. Begitu. Kalau gitu saya Jadi kasih gimana simpelkan masalahnya? aja begini. Ya, mungkin kepada yang bukan ahli hukum benar, Iya. yang pura-pura jadi ahli hukum. Iya. Ada 2 nih. Kalau apa? Kalau satu ketua pengadilan mengatakan sertifikat rumah kamu asli, Sudah main rumah nih ya. tapi sebulan kemudian dia mengeluarkan putusan bahwa sertifikat rumah kamu asli, tidak asli. Apakah itu integritas? Oh, integritas mungkin dilihat dari prosesnya. Ya, dari proses, dari yang ditandatangani. Betul. Kalau saya mau melihat ini satu yang belum terlihat ya, dengan segala hormat pada Pak Jimli Asidiki yang mampu menjelaskan dengan baik, masih sesuai dengan ini. Ketua MK dicopot, Gibran tetap lolos. Gibrannya tetap lolos, ada atau tidak ada pun MK ini. Kan kita sudah sepakat bilang begitu benar. di sini. Ada atau tidak ada pun Iya, MK. tapi maksud saya, karena Jimmy kan dalam pertimbangannya menolak membahas tentang substansi. Iya. Padahal kalau dia masuk dari integritas bisa. Iya. Ya karena tadi 3 ketua MK itu mendatangi 3 putusan menyatakan. Saya boleh ke situ ya, Ya, coba bahwa masuk. soal integritas. Saya mau bilang begini, Ya. kenapa dalam peraturan MK itu, bahkan dalam peristiwa yang menghasilkan
Gibran tetap lolos ini kan, sudah Ya. pasti tetap lolos, itu tidak ada mekanisme banding bagi Anwar Usman. Itu jangan dulu ke sana. Enggak, saya bilang itu nanti. oh nanti. Enggak. Oh, saya udah lompat ke sana. Kita bahas dulu karena di dalam peraturan Mahkamah Kode Etiknya, Iya. salah satu pelanggaran adalah prinsip integritas. Betul. Ya. Di sini disebutkan menyangkut wibawa, harus menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani 3 putusan yes, no perubahan, 1 mengatakan yes, itu wibawa bukan? Bagi saya wibawa, sekali lagi Bang. Kalau dalam konteks Wibawa. komunikasinya bukan soal wibawa itu, tapi bisa diterima karena begini. 3 yang pertama itu berbeda tuntutannya. Yes. Jadi dia cuma mengatakan yang satu usia 35, satu usia 21. Sebentar dulu. Ya, Tidak satu ada penyelenggara negara. Berbeda hanya kata-kata, tapi 4 semuanya adalah mohon merubah pasal 669 Iya. AIG. Nggak ada perubahan. Yang 90 bilang asal Makanya, dulu. pernah Sebentar lolos dulu. pemilihan Sebentar umum dulu. atau kepala daerah. Yang intinya sama itu 4 perkara. Itu merubah pasal 169. Iya, tapi yang menjadi sebab itu pengecualiannya beda, Bang. Sebentar dulu. Di petitumnya itu Terlepas beda. apapun perubahannya. Beda. Terlepas dulu apapun perubahannya, intinya 3 putusan merubah. Meminta merubah. Menolak merubah. Ya. 1 mengatakan boleh dirubah. Oke. Ya kan? Itu dulu, jangan lari ke detailnya. Ya. Kalau ada putusan pengadilan begitu, kalau ada ketua pengadilan begitu, 3 mengatakan tidak boleh dirubah, 1 mengatakan boleh dirubah, mana yang berlaku? Ya, tergantung kok. Makanya kan kita sudah berkali-kali Pak Hotman ya di Mahkamah Konstitusi. Satu undang-undang diajukan uji materi berkali-kali, hasilnya bisa berbeda satu sama lain. Ya. Diuraikan sebetulnya dalam putusan nomor 90 ini tergantung batu uji, tergantung legal standing pemohon, tergantung karakteristik permohonan. Ya. Nah, 3 hal tersebut bisa menentukan variasi putusan. Jadi kalau kita lihat yang misalnya diajukan oleh PSI dan kawan-kawan, itu dikatakan gugur karena legal standingnya tidak memenuhi syarat. Karena partai politik bukan orang... 3 putusan sebelumnya menyatakan Ya. karena itu adalah open legal policy dari DPR. Bukan. Nanti dulu. Nanti kita lanjutkan dulu Ya. kalau begitu. Oke. Ini bakal panjang, kita istirahat dulu deh. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.